mmm, gap, gap penelitian ataupun, gap masalah yang ada, sama ini dan itulah yang membuat, esai ini relevan untuk, ditulis dan mengapa isu ini penting dibahas. Misalnya dalam konteks Covid tadi, tentunya penting, dibahas karena, mereka banyaknya, siswa menengah atas yang terdampak dan, dalam berbagai, derajat dan cukup, mempersulit, mereka apalagi dalam, untuk bagi mereka yang mempersiapkan ke, jenjang berikutnya. Dan, bagaimana selama ini juga, misalnya isu ini topik ini dibahas karena bagaimanapun juga hampir walaupun misalnya tidak, belum ada yang secara yang secara mendalam membahas secara khusus terhadap, isu tersebut, tapi, setidaknya sudah ada, bagaimana, eee, tulisan tersebut, membahas secara, dalam, kerangka yang, mirip ataupun bersinggungan dengan, apa saja yang kalian hendak bawa. Dan ini penting untuk mengidentifikasi dan kalian juga dengan ini kalian dapat lebih mudah untuk, ke depannya untuk menyusun secara sistematis, esai, yang akan ditulis. Nah, 3 itu menulis outline secara kasar. Tadi setelah informasi yang telah dikumpulkan, itu kalian sudah dapat memulai secara terstruktur apa-apa saja, ide-ide utama, dari setiap paragraf dan, selanjutnya langsung dapat, dielaborasikan tentunya menyesuaikan dengan jumlah kata yang hendak ditulis, ataupun estimasinya, mmm, apa-apa saja yang kalian, eee tiap ide awal tiap, paragrafnya dan, bagaimana, eee, dan ini juga penting, karena, eee, argumen yang kalian bawa, itu ya tentu harus terstruktur dan, koheren dan nanti, bisa lanjut bisa dielaborasikan, disertai dengan data-data pendukung, dan, argumen-argumen lain. Eee, Poin-poin yang dari situ kalian juga sudah bisa memetakan, tentunya ini harus tetap, keep in mind, tetap, diperhatikan bahwa tetap, sejalan, tetap dalam koridor yang sama dengan ide utama dari, esai yang kalian ingin tulis. Dari sumber-sumber yang tadi disebutkan, kalian harus menyitasi tiap sumber tersebut untuk dijadikan, referensi. Menyitasi ini sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penulis dan apresiasi terhadap, mereka yang sudah, berkontribusi dalam menulis, pada, tulisan tersebut dan, sitasi ini juga sebagai bentuk bahwa kita sudah mempunyai informasi yang setidaknya memadai terhadap, persoalan yang hendak diangkat dan, bagaimana isu ini dibahas. Dan untuk mungkin, proses sitasi mungkin, kalian, tahu di Microsoft Word sendiri sudah ada yang built-in, itu add citation secara manual, tapi hal tersebut tentunya akan sangat, time consuming apabila, apalagi, citasi yang dibutuhkan, cukup banyak dan ya apalagi, dengan esai yang panjang membutuhkan, citasi yang, citasi yang cukup banyak. Dan untuk memudahkan hal tersebut kalian dapat menggunakan, aplikasi ini gratis gitu tentunya jadi kalian dapat mendownload saja di Google dan mencarinya, itu seperti, Zotero, dan, Mendeley. Aplikasi ini akan sangat membantu kalian dan memudahkan karena, kalian dapat, men-save ataupun menyimpan menyimpan, sumber yang telah kalian citasi dan apabila kalian ingin menuliskan isu yang tidak jauh berbeda dan kalian bisa, mengujinya kembali dan, menggunakannya dan, itu sudah tersimpan secara otomatis dan apabila kalian ini juga, ada extension misal kalian menggunakan Google Chrome itu bisa langsung
dituliskan bisa bisa langsung, ter-input di, aplikasi tersebut dan nanti kalian, tinggal memilih di, Word dan, terdapat, berbagai, style, mulai dari, American Psychological Association atau apa, Harvard, Chicago Manual System atau CMS dan, lainnya. Eee, ini juga penting bahwa kalian ada, eee, ini akan sangat membantu kalian apabila tambah dengan waktu yang terbatas dalam menuliskan esai, sehingga, dapat melakukan hal-hal yang seperti membaca lebih mendalam lagi. Selanjutnya, terakhir, kalian dapat melakukan, harus melakukan, penyuntingan ataupun, proses editing. Karena, bagaimana kita mempunyai keterbatasan dan tidak disadari kadang ada, salah ketik ataupun, typo ataupun pengulangan-pengulangan, kalimat-kalimat yang dirasa kurang penting dan oleh karenanya penting untuk, membaca tidak hanya sekali tapi berulang kali terhadap, tulisan yang kita tulis untuk memastikan bahwa adanya, tiap tiap essay tersebut koheren, nyambung paragraf paragraf dengan paragraf lain, tidak ada, apa, tidak ada kalimat yang tidak efektif dan, lainnya. Dan dalam hal ini kalian juga dapat kembali menggunakan kemudahan teknologi, itu, fitur bawaan Microsoft Word. Walaupun demikian, kerap kali, Microsoft Word kan, sering dalam, default-nya bahasa Inggris dan, kalian harus mendownload, language pack bahasa Indonesia dan itu akan memudahkan, kalian untuk, memeriksa ataupun men-scan secara otomatis, terhadap, salah ketik dan, pengulangan-pengulangan kata yang tidak perlu. Dan, di sini, grammar, di sini, dan, bahasa-bahasa lainnya dan juga, mungkin untuk dalam bahasa Inggris juga dapat menggunakan, Grammarly dan ini lebih advance lagi dibandingkan fitur yang ada di Microsoft Word, sehingga apa-apa saja yang, di apa, menggunakan Grammarly dapat memastikan adanya, bahasa Inggris yang sesuai dengan, kaidah yang berlaku. Mungkin, sekedar tips aja, eee, nyambung dengan poin yang pertama tadi, kalian, bisa dimulai mungkin yang belum bisa mulai untuk kamu update diri dengan baca berita-berita baru. Karena bagaimanapun juga dengan kita sudah mengetahui informasi info info informasi informasi yang mendasar saja kalian setidaknya sudah mendapat gambaran mengenai isu tersebut dan dengan secara kontinu, secara berkelanjutan mengikuti isu tersebut, kalian dapat, connecting the dots ataupun, merangkai suatu kejadian, suatu fenomena dan menganalisisnya dan memberikan, tanggapan ataupun pendapat dan menganalisisnya. Eee, juga dan hal ini penting karena, bagaimanapun juga walaupun, media sosial juga menjadi sumber ya saat ini menjadi sumber dari berita-berita tersebut, tapi untuk, pembiasaan ini, dibutuhkan untuk membaca misal, baik tiap sore ataupun tiap siang, tiap, sore atau malam. Dan, dalam hal ini baca berita akan memudahkan dan apa ya, informasi-informasi yang dilanjutkan yang dibutuhkan dapat, menjadi, dasar ataupun sekadar, data-data pendukung yang diperlukan dalam menulis esai. Yang kedua, menulis merupakan, proses learning by doing learning by learning by doing proses. Oleh karenanya janganlah takut learning by doing proses sendiri dapat diartikan sebagai, adanya dalam melakukan sesuatu kita belajar dan dengan belajar itu kita adanya improvement, adanya peningkatan dari, waktu ke waktu. Dalam hal ini, oleh karenanya jangan khawatir apabila kalian pada saat ini tanpa kalian juga masih mahasiswa SMA, merasa takut ataupun merasa kalian, inferior atau, belum optimal dalam, melakukan kegiatan penulisan dan hal itu membuat kalian takut untuk menulis. Eee, janganlah sampai seperti itu dan, karena bagaimanapun juga, eee, janganlah memulai memulai penting dan apalagi kalian juga masih
ya jangan, takut untuk melihat dan ini juga menyambung dengan poin ketiga, yaitu progres secara bertahap menjadi penting. Eee, dan tadi tidak perlu khawatir apabila kalian masih belum merasa gitu mumpuni, yang penting adalah adanya setiap kalian menulis kalian merasa ada, kemajuan secara bertahap, secara, sedikit, demi sedikit, secara gradual dan inilah menjadi, penentu, karena ya dari waktu ke waktu kalian akan, mmm, menguasai itu dengan sendirinya dan ini, oleh karenanya janganlah kembali lagi pada poin jangan takut untuk mulai menulis dan mengeksplorasi lebih jauh. Mungkin selanjutnya dan terakhir, untuk perlombaan, mengingat hari ini ya semakin banyak, kompetisi ataupun perlombaan atau, tidak terkecuali bagi kalian siswa SMA, baik itu diselenggarakan oleh SMA lain ataupun institusi lain ataupun perguruan tinggi, penting apalagi di era online ini memudahkan kalian dapat menulis kapan saja dan di mana saja, tidak perlu langsung, menuju, ke tempat, institusi yang menyelenggarakan. Dan ini menjadi kesempatan, untuk, mengeksplorasi lebih jauh dan mengetes, bagaimana kalian, dapat, eee, dapat, dapat menulis dengan, baik. Dan dalam mungkin untuk yang pertama tentunya selain mencari informasi, mendapatkan informasi dari, sekolah, kalian, bisa juga menghimpun informasi, sebanyak-banyaknya, utamanya dari, akun media sosial lomba. Karena tadi seperti sudah dikatakan juga bagaimana, semakin hari ini juga makin banyak ada akun-akun media sosial, misalkan bisa di Instagram, yang menjadi hub ataupun, pusat yang menyebarkan kembali informasi-informasi lomba. Dan di situ kalian bisa memilih satu, mana-mana saja yang sesuai dengan, minat ataupun, keahlian kalian dan di situ yang kedua juga makanya, dengan langkah kedua, me-list ataupun mencari, daftar sorry, dari lomba-lomba tersebut mana saja kalian yang minati dan, kalian, pikir yang kalian rasa cocok sesuai dengan apa yang kalian, kuasai. Dan selanjutnya mungkin sekedar tips juga, berpartner dengan teman. Apalagi, mungkin di era pandemi ini juga kalian, butuh, tidak hanya di era pandemi juga kalian, butuh, eksplorasi lebih jauh dan ya kita juga, sebagai individu juga mempunyai keterbatasan dan dengan berpartner dengan teman kita dapat saling bertukar pikiran, dapat, saling, mengisi kekurangan masing-masing dan juga mengoptimalkan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Juga, dengan berpartner dengan teman kita dapat, berbagi even, baik itu berdua ataupun bertiga berbagi beban yang di, penulisan itu sehingga si dia dapat lebih ringan, dalam, penulisannya dan membuat kalian, tidak merasa terbebani dengan apa yang kalian hendak tulis. Dan, ya curhat dengan teman dapat menjadi cara untuk kalian apabila terutama kalian secara individu kalian merasa takut untuk mengikuti lomba sendirian, kalian bisa partner dengan, teman. Ya kita tadi sudah membahas, dari apa itu esai, apa, jenis-jenisnya, mengapa itu penting dan langkah-langkahnya juga, tips-tips yang, sekiranya yang menurutku, dibutuhkan sebagai kalian, sebagai, peserta, didik di level SMA. Kemudian dan mungkin, itu sekian, paparan dari aku, semoga bermanfaat dan, eee dapat menjadi panduan untuk kalian menulis, esai ataupun ya dalam hal lainnya, menulis tugas menulis tugas di kelas dan, ini, referensi-referensi yang digunakan dalam, menyusun presentasi ini. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat menulis.